Yang pertama mengenai kriteria tegangan. Tegangan von Mises dihitung berdasarkan tegangan yang diakibatkan oleh gaya tarik, kemudian tegangan yang diakibatkan oleh momen lentur, serta tegangan yang diakibatkan oleh gaya geser. Besarnya momen lentur dipengaruhi oleh asumsi jenis tumpuan pada girder. Pada kasus girder ini kita menggunakan tumpuan sederhana karena walaupun girder bertumpu pada end carriage dengan sambungan baut, tetapi end carriage bertumpu pada rel melalui roda end carriage. Besarnya tegangan akibat momen lentur dipengaruhi oleh momen inersia penampang girder dan posisi struktur yang ditinjau terhadap sumbu netral dari penampang girder tersebut. Kemudian besarnya tegangan geser akibat lenturan itu bergantung pada gaya geser itu sendiri atau V, kemudian momen statis Q, momen inersia I, dan tebal struktur T. Sedangkan defleksi itu bergantung pada beban, panjang bentangan, kemudian modulus elastisitas bahan, serta momen inersia daripada penampang girder tersebut. Momen lentur pada girder diakibatkan oleh beban terpusat dan beban merata. Beban terpusat dari beban angkat dan berat hoist, sedangkan beban merata itu dari berat girder itu sendiri. Pada beban terpusat, momen lentur maksimum terjadi pada saat hoist berada tepat di tengah-tengah bentangan girder. Melalui metode grafis di atas menunjukkan ada reaksi pada kedua ujung girder sebesar P/2 dan gaya geser sepanjang girder adalah sama dengan P/2 juga, di mana tanda plus dan negatif itu bergantung pada sudut pandang pada irisan kiri dan kanan. Sedangkan gaya geser pada beban merata itu berubah secara linier, dan besarnya beban geser di tengah-tengah girder itu adalah sama dengan 0. Momen maksimum sebesar PL/4 itu dihasilkan dari luasan segi 4 dengan tinggi P/2 dan panjang L/2. Untuk beban merata, momen maksimum adalah W kali L kuadrat per 8, di mana W adalah beban merata. Ini dihasilkan dari tinggi segitiga ini adalah WL/2, merupakan reaksi di ujung balok akibat beban merata dikalikan dengan panjang alas segitiga ini sebesar L/2, kemudian dibagi 2 karena bentuknya adalah segitiga. Kalau momen adalah hasil integrasi dari gaya geser, maka defleksi adalah integrasi kedua dari momen lentur, di mana nanti persamaannya adalah untuk beban terpusat, defleksi maksimumnya adalah PL/3/48 E kali I. Sedangkan untuk beban merata 5 kali beban merata kali L/4 dibagi 384 E kali I. Selanjutnya kita akan menghitung momen inersia dari suatu penampang girder, di
di mana diukur berdasarkan ukuran penampang girder itu sendiri dan posisi sumbu netral dari keseluruhan penampang girder, di mana sumbu netral itu adalah sumbu yang melewati titik berat dari penampang girder. Momen inersia penampang dengan bentuk segi 4 terhadap titik berat segi 4 itu sendiri adalah 1/12 kali lebar kali tinggi pangkat 3 dibagi 1/12 kali lebar kali tinggi pangkat 3. Untuk profil I ini terdiri dari 3 penampang segi 4 dan momen inersianya adalah inersia total dari sebuah web ini ditambah dengan inersia dari kedua vis bawah dan atas. Momen inersia vis adalah momen inersia vis itu sendiri, yaitu 1/12 kali B kali H pangkat 3, kemudian ditambahkan dengan luas dari vis ini dikalikan dengan jarak posisi titik berat vis itu sendiri terhadap posisi titik berat secara keseluruhan, yang jaraknya adalah di sini dinyatakan sebagai D. Untuk momen inersia box bisa dihitung dengan cara yang sama, yaitu 1/12 kali B kali H pangkat 3 ditambah luas kali jarak kuadrat. Dihitung satu persatu vis atau top plate, web 1, web 2, dan bottom plate, kemudian nanti dihitung totalnya. Nah, karena tebalnya top plate dan bottom plate adalah sama, maka tentu saja netral aksisnya akan tepat berada di titik tengah atau di titik berat dari web itu sendiri. Model overhead crane ini dibuat di program ANSYS, yaitu program yang menggunakan metode elemen hingga. Berat girder diterapkan secara merata di seluruh penampang top plate, sedangkan berat beban yang diangkat dan berat hoist itu diterapkan sebagai beban terpusat pada sisi kiri dan kanan di tengah-tengah panjang girder.